Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Geometrik Terapan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode sampling. Ya, apa itu metode sampling? Nah, sebelumnya kita lihat pengertian dari apa itu sampel. Yang pertama adalah populasi. Ya, populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sedangkan individu adalah elemen terkecil dari populasi. Nah, sedangkan sampel itu sendiri adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri dan kualitas sama dengan populasi. Nah, pada geometrik terapan atau pada saat nanti kalian melakukan penelitian itu tidak semua populasi yang kalian hitung. Misalkan untuk tanaman padi ya, ada berapa puluhan atau ratusan tanaman padi. Nah, itu tidak semua yang kalian ambil datanya, tetapi kalian harus mengambil sampel ya dari populasi tanaman padi tersebut. Nah, bagaimana? Nah, sebelum kita menentukan teknik pengambilan sampel, mengapa perlu pengambilan sampel ini dilakukan? Yang pertama, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, yang namanya sebuah penelitian itu kan pasti memerlukan biaya yang besar, kemudian tenaga, serta waktu yang cukup lama. Nah, tidak mungkin kita itu melakukan atau mengambil data dari keseluruhan populasi tanaman, ya. Makanya itu hanya diambil sampelnya saja. Kemudian yang kedua adalah lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian dapat ditangani lebih teliti. Nah, pengambilan sampel ini bertujuan untuk apa? Sampel yang diambil dapat memberikan informasi yang cukup untuk dapat mengestimasi jumlah populasinya. Ya, jadi sampel itu harus sudah mewakili dari sekian banyak populasinya itu. Nah, ini ada beberapa teknik pengambilan sampel ya. Perlu kalian ketahui dan perlu kalian ingat juga bahwa teknik pengambilan sampel itu yang pertama, pengambilan sampel tidak boleh tanaman pinggir. Nah, ini ada berapa tanaman? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 16 tanaman. Nah, bagaimana kita mengambil sampel dari ke-16 tanaman ini? Ya. Syarat untuk pengambilan sampel itu adalah 10% ya. 10% dari populasi. Nah, kalau misalkan ini jumlah tanamannya itu ada 16, berarti 10%-nya berapa? 1,6. Ya, bisa kita tarik jadi 2 tanaman sampelnya. Nah, syarat yang pertama itu tidak boleh tanaman pinggir. Jadi, bulat hitam ini adalah tanaman sampelnya ya. Nah, ini tidak boleh kalian lakukan. Bingkai yang ada di atas, kemudian secara horizontal, kemudian vertikal ini yang di warna hitam ini tidak boleh kalian ambil sebagai tanaman sampel. Pengambilan sampel tidak boleh tanaman pinggir. Karena apa? Karena tanaman pinggir itu banyak sekali efek-efek tanaman pinggir ya. Bisa saja nanti dia itu ternaungi oleh ternaungi oleh yang tanaman-tanaman di pinggirnya ya. Jadi ini tidak boleh dijadikan tanaman sampel. Nah, kemudian, nah ini adalah teknik pengambilan sampel yang salah ya. Untuk gambar yang pertama, sekali lagi yang di bulat hitam ini adalah tanaman sampel. Nah, ini adalah contoh yang salah ya.
ini tidak boleh secara horizontal tanaman pinggir. Kemudian yang gambar kedua juga ini tidak boleh. Kemudian gambar ketiga juga ini yang di pinggir tidak boleh. Dan gambar yang ketiga ini juga yang secara miring ini tidak boleh karena sudut-sudut yang hitam di pojokan ini juga merupakan tanaman pinggir. Jadi ini tidak boleh diambil sebagai tanaman sampel. Ya. Kemudian bagaimana yang betul, Bu? Nah, ini yang benar. Ya, untuk gambar yang pertama. Nah, ini secara apa? Cross ya. Jadi kalian nanti pada saat mengambil tanaman sampel itu bisa dilakukan secara cross check ya, garis silang, kemudian bisa juga secara zigzag ya, huruf Z. Tetapi sekali lagi tidak boleh dilakukan pengambilan sampel itu tanaman pinggir. Ya, ini kita bisa lihat gambar yang kedua ini benar, kemudian gambar yang ketiga ini benar, gambar yang keempat juga benar ya. Oke, itu untuk teknik pengambilan sampel. Sekali lagi, pengambilan sampel tidak boleh tanaman pinggir. Ya, baik itu yang di pojok, tanaman pinggir itu tidak hanya yang di pojok-pojokan saja, tetapi yang di bingkai hitam ini ya, itu tidak boleh dijadikan tanaman sampel. Oke, sudah jelas. Kemudian kita lanjut ke materi RAL ya. Saya akan share. Nah, kita akan masuk ke rancangan acak lengkap ya. Apa itu rancangan acak lengkap, dasar pemakaiannya seperti apa, kemudian keuntungan dan kelemahan, tata letak percobaannya seperti apa, model matematika dan analisis statistiknya. Dasar pemakaian atau keuntungan dan kelemahannya ya. Ini yang pertama lingkungan maupun bahan percobaan homogen. Seperti yang sebelumnya saya singgung sedikit ya mengenai RAL adalah rancangan acak lengkap. Jadi rancangan acak lengkap ini lingkungan maupun bahan percobaan itu harus homogen. Lingkungan itu diantaranya adalah penerimaan cahaya, kemudian kesuburan tanah, keadaan pengairan, dan sebagainya. Contohnya adalah rumah kaca dan laboratorium. Biasanya untuk rancangan acak lengkap ini dilakukan pada kondisi lingkungan yang homogen. Kita bisa menyebut rumah kaca dan laboratorium itu homogen jika penelitian itu benar-benar atau jika rumah kaca tersebut ya benar-benar lingkungannya homogen dari segi suhu, dari segi cahayanya ya dan sebagainya. Ini yang umum dilakukan biasanya ya. Ini nanti pengertian tentang faktor, taraf, perlakuan, respon ya. Oke, kita lihat apa itu rancangan acak lengkap ya. Faktor ya, seperti minggu lalu yang sudah saya sebutkan, itu ada istilah faktor dan ada istilah taraf. Nah, faktor di sini adalah variabel bebas atau biasa disebut dengan X, yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti. Jadi, faktor merupakan perlakuan yang akan si peneliti lakukan. Misalkan, kita akan memberikan suatu perlakuan varietas, kemudian pupuk, jenis kompos, suhu, biofertilizer, jenis tanah, dan sebagainya. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Ya. Misalkan faktor varietas disimbolkan dengan huruf V, V besar. Ya. Perlu kalian ingat bahwa untuk faktor ini hurufnya besar, kemudian taraf itu hurufnya kecil. Ya.
atau level ya. Faktor terdiri dari beberapa taraf atau level, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil yang dikombinasikan dengan subscript angka. Nah, contohnya ini. Misalkan faktornya varietas. Nah, ini V-nya besar. Nah, varietas itu ada berapa taraf atau berapa level? Ada 3. Nah, V1 V-nya kecil, V2 dan V3. V1-nya apa? Varietas IR64, ini adalah padi ya. Kemudian varietas Cisadane dan varietas S969. Kemudian faktor yang kedua adalah pupuk nitrogen. Ini disimbolkan dengan huruf N besar. Tarafnya berapa atau dosisnya? Ada 3, N1, N2, dan N3. Lihat, taraf itu selalu hurufnya kecil. Ya. Jadi ini perlu kalian ingat juga, terkadang banyak yang salah dalam penempatan atau dalam penentuan huruf kapital dan huruf kecilnya ini ya. Jangan salah, untuk faktor itu huruf besar dan taraf atau level itu kalian gunakan huruf kecil. Dan begitu juga ini untuk pupuk organik, simbolnya O besar. Berapa taraf? Ternyata ada 4 taraf. O1, O2, O3, dan O4. Untuk penentuan faktor dan taraf. Nah, kemudian ini perlakuan merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor ya. Selama 7 pertemuan dengan saya, kalian masih menggunakan faktor tunggal ya. Misalkan perlakuan atau taraf faktornya V1, V2, dan V3. Apabila lebih dari satu faktor, ini adalah untuk kombinasi. Jadi nanti misalkan dikombinasikan V1 dan tadi varietas dan nitrogen, jadi V1N0, kemudian V1N1 dan seterusnya. Nah, kemudian adalah respon. Respon adalah variabel tak bebas atau simbolnya adalah Y. Variabel yang merupakan sifat atau parameter dari satuan percobaan yang akan kita teliti. Sejumlah gejala atau respon yang muncul karena adanya perubahan bebas. Jadi Y itu tergantung X ya. Misalkan tadi X itu adalah pemupukan. Nah, bagaimana responnya nih tanaman terhadap pemupukan? Itu variabelnya adalah Y, variabel tak bebas. Jadi Y itu tergantung dari X ya. Nah, ini contohnya misalkan hasilnya, kemudian serapan nitrogennya, tersedia, pH, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kasus faktor tunggal. Contoh kasus faktor tunggal itu ini ada contohnya perbedaan hasil padi akibat berikan jenis pupuk organik yang berbeda. Nah, perlakuannya adalah apa? Jenis pupuk organik terhadap apa? Terhadap hasil padi. Ternyata jenis pupuk organik ini ada berapa tarafnya? Ada 4 ya. O1 pupuk kandang ayam, kemudian O2 pupuk kandang sapi, O3 pupuk kandang domba, dan O4 itu adalah kompos. Nah, perlakuannya itu adalah jadi tarafnya sebanyak 4 taraf ya. Nah, apa sih keuntungan dari rancangan acak lengkap ini? Tata letak percobaannya lebih mudah ya. Jadi dia bisa menempatkan perlakuan dimanapun. Kemudian analisis statistik terhadap subjek percobaan sederhana. Jadi nanti model linearnya itu sangat simpel sekali ya untuk RAL ini. Fleksibel, ulangan tiap percobaan boleh beda. Jadi untuk RAL itu boleh ulangannya itu tidak sama. Misalkan perlakuan A itu misalkan ada 4 perlakuan diulang 5 kali. Nah, bisa aja nih yang perlakuan A ini cuma 3 atau 4 ya istilah. Jadi tidak sama itu bisa untuk di RAL karena dianggap lingkungannya homogen. Nanti kita bisa melihat perbedaan antara ulangan yang sama dan ulangan yang tidak sama ya. Kemudian bila ada data hilang, kehilangan informasi relatif kecil dibandingkan dengan rancangan lain karena dianggap homogen dan lingkungannya sama. Jika ada data atau nilai yang hilang itu tidak dipermasalahkan gitu ya.
tidak fatal lah data yang hilang tersebut. Kemudian kelemahannya apa? Seringkali tidak efisien karena pengacakan tidak dibatasi. Nah, bagaimana tata letak percobaannya? Peletakan setiap perlakuan dilakukan secara acak pada sebuah tempat percobaan. Tidak diperlukan pengelompokan, ya. Perandoman bisa dilaksanakan dengan menggunakan daftar random atau random number atau dengan cara undian. Ya, jadi kalian pada saat melakukan percobaan penelitian di lapangan ya, itu perlakuan-perlakuan yang sudah kalian buat itu harus diacak ya. Kenapa Bu harus diacak? Kalian baca materi sebelumnya ya, ada pengacakan, kemudian ada ulangan, kemudian harus ada galat ya. Itu kalian bisa baca lagi. Pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan menjadi sahih. Pengacakan ini dilakukan secara apa? Diundi atau lotrek, kemudian menggunakan daftar angka acak, atau menggunakan bantuan software. Saya akan menjelaskan bagaimana pengacakan yang pertama secara undian ya. Jadi nanti bagaimana cara pengacakan secara undian, kemudian daftar angka acak, dan menggunakan bantuan software. Nah, pengacakan secara undian ya. Jadi kalian jangan dulu memikirkan angka. Ya, kita belum masuk ke angka ya. Jadi kita belajar dulu melakukan pengacakan terhadap perlakuan-perlakuan ya. Nah, contohnya penentuan petak secara undian. Contohnya di sini jumlah perlakuan atau T itu ada 4, sedangkan jumlah ulangannya atau R itu sebanyak 5. Jadi berapa jumlah satuan percobaannya? T dikali R, 4 dikali 5. Itu ada 20. Nah, tempat atau bahan percobaan kita plotkan dan diberi nomor 1 sampai 20. Jadi kalian buat kartu ya. Kalian buat kartu kertas aja ya. Tulis A, B, C, D itu sebanyak 5 kali. Masing-masing A-nya 5, B-nya 5, C-nya 5, D-nya 5. Berarti ada 20 ya. Kemudian kalian beli juga kertas diberi nomor 1 sampai 20. Jadi totalnya ada berapa? Ada 40 kartu. Ya. Jadi A, B, C, D kalian buat sebanyak 5 kali masing-masing. Berarti ada berapa? 20 kartu. Terus kalian bikin juga kertas ya. Itu dari nomor 1 sampai 20. Jadi 20 tambah 20 ada 40 kartu ya, atau kertas lah ya. Kemudian kocoklah kedua kelompok kartu itu masing-masing dan setiap kali cabutlah masing-masing satu kartu. Nah, jadi ini ada 20 nih. Di tangan kiri saya ada 20 kartu, kemudian di tangan kanan saya ada 20 kartu. Yang satu adalah angka 1 sampai 20, di tangan kanan adalah yang ABCD, ada 20. Nah, kocoklah misalkan yang angka keluar, misalkan angka 4, kemudian yang dikocok ini, oh ternyata keluar D, gitu ya. Dan seterusnya. Dari pengocokan diperoleh hasil sebagai berikut. Misalkan pas saya kocok, susunannya kan tidak berurutan ya, tidak 1 sampai 20, bisa saja pas keluar, oh angka 10, terus pas dikocok lagi yang di huruf itu ternyata C, oh berarti angka 10 itu pasangannya dengan huruf C, dan sebagainya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kedua kartu itu akan menunjukkan perlakuan dan tempatnya sekaligus. Misalnya, setelah selesai kita memperoleh tata letak perlakuan percobaan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah posisi nomornya ya, nomor petaknya nih. Oh, ternyata tadi nomor 10 itu ditempati oleh perlakuan C. Oh, ternyata tadi yang 16 itu ditempati dengan perlakuan B dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tata letak percobaan di lapangan untuk RAL ya, rancangan acak lengkap. Bisa difahami? Oke, kita lanjut. Bagaimana
Nah, oke, sebelumnya, nah ini, ada juga caranya seperti ini. Kalau tadi kan masing-masing angka nih 1 sampai 20, kemudian kita buat huruf ABCD ada 5 kali ya. Nah, ini adalah contoh untuk yang sekaligus ya. Misalkan perlakuannya ada 7 taraf. A, B, C, D, E, F, G sampai G. Ulangannya ada 4. Berarti satuan percobaannya berapa? 7 dikali 4, 28 satuan percobaan. Nah, ini langsung nih. Jadi A itu adalah perlakuan A, 1 adalah ulangan ke-1. A2 perlakuan A, ulangan ke-2. A3 perlakuan A, ulangan ke-3. A4 perlakuan A, ulangan ke-4 dan seterusnya. Jadi perlakuan tersebut kita tempatkan secara acak ke dalam 28 satuan percobaan. Jadi udah dibuat nih A1, A2, A3, A4 di dalam satu kartunya. Jadi ini hanya ada 28 kartu. Kalau tadi kan kita mengurutkan angkanya ya 1 sampai 20. Kemudian si hurufnya A sampai D. Nah, kalau ini sudah disatukan huruf dan angkanya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengacakan, ternyata ini hanya 1 kali kocokan ya. Kalau ini, misalkan udah bikin nih tadi A1, A2, A3, A4 sampai G1, G2, G3, G4, kita kocok, ternyata kita kocok itu kalau C3 jatuh pertama kali. C3, oh berarti dia ditempatkan di peta percobaan nomor 1. Kemudian yang kedua A2, kotak percobaan dan seterusnya sampai 28 satuan percobaan ya. Nah, itu adalah cara pengacakan secara undian. Nah, bagaimana cara pengacakan berdasarkan bilangan random atau acak? Nah, ini kalian hanya butuh tabel angka acak ya. Sebenarnya di buku komis-komis rancangan percobaan itu ada untuk tabel angka acak. Nah, caranya adalah ini contohnya 4 perlakuan, 5 ulangan ya. Jadi ada berapa? 4 dikali 5, 20 satuan percobaan atau 20 unit percobaan. Nah, menggunakan tabel angka acak. Tentukan angka permulaannya. Dari angka permulaan tersebut catat 20 nilai yang terdiri dari 3 angka. Kenapa diberi 3? Jadi dalam tabel acak itu ada 5 ya angkanya. Misalkan enggak berurutan sih. 8, 1, 2, 9, 7. Nah, berarti 892 ya kita ambilnya. 3 angka pertama dari awal, dari depan ya. Hal ini untuk mengurangi peluang terjadinya 2 nilai yang sama. Biasanya kalau cuma 2 angka itu ada pengulangan angka yang sama. Kemudian diberikan nilai peringkat dari nilai acak yang terkecil sampai nilai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, contohnya kita lihat. Nah, ini. Kita buat nomor urut dari 1 sampai 20. Kemudian nilai acaknya ya, kita buat 2 kolom dulu nih, nomor urut dan nilai acak. Kita jangan dulu lihat peringkat ya, oke? Nah, kemudian setelah nilai acak ini ditulis dari 1 sampai 20, nah baru kita memperingkatkan ya dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata dari sekian nilai acak ini yang terendahnya mana? Oh, 70, Bu. Berarti ditulis angka 1. Setelah 70 mana? Kita lihat lagi. Oh, 128 nih. 2. Kemudian peringkat yang ketiga habis 128 yang mana? Yang 133. Nah, itu kita beri angka 3 seterusnya sampai ada sebanyak 20 ya. Nah, kemudian kenapa diberi tanda warna-warna yang beda ya? Ini peringkat nomor 13, 19, 14, 4, dan 17 ini warna ungu. Ini adalah perlakuan A. Ya. Kemudian yang biru 10, 2, 18, 8, dan 11 ini adalah perlakuan B. 3, 1, 7, 9, 20 adalah perlakuan D. 5, 6, 16, 15, 12 adalah perlakuan D. Oh, maaf, yang tadi 3, 1, 7, 9, 20 ada C. Kemudian 5, 6, 16, 15, dan 12 adalah perlakuan D. Ya, bisa dipahami? Nah, kita lihat setelah tadi
kita buat nomor urut, kita buat nilai acak, kemudian kita peringkatkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian bagaimana dengan percobaan RAL-nya? Tadi perlakuan A ternyata ada di petak nomor 13, 19 yang ini ya, yang warna ungu. 13, 19, 14, 4, dan 17. Nah, kita buat nih resumenya dari hasil tadi. B sekian di nomor ini, C di petak nomor ini, D di petak nomor ini ya. Kemudian bagaimana tata letak percobaannya di lapangan? Nah, kita buat dulu petak percobaan 1 sampai 20 ya. Kemudian ternyata di petak nomor 1 adalah perlakuan C dengan ulangan yang kedua. Ya. Kok bisa ulangan kedua sih, Bu? Dari mana sih? Nah, kita balik lagi ke sini. Sebentar. Iya, mungkin ini yang di sini ya. Ini adalah ulangan ke-1. Oh ya, ini adalah ulangan ke-1. Mohon maaf nih. Yang ini berarti ulangan 1, 2, 3, 4, 5-nya adalah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada saat ini adalah C ulangan kedua. Ya. Kemudian petak nomor 2 itu B2. B2. Mana B2? Nah ini nih, ini adalah, kan yang biru ini adalah tadi perlakuan B dengan ulangan yang kedua. Ini, ya, ini kan 1. Kalau petak nomor 10, B1 ya. Coba kita lihat petak nomor 10 B1 enggak? Petak nomor 10 adalah B1. Nah, itu ya. Oke, nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan minggu depan ya. Kalau masih bingung. Oke, itu adalah acakan menggunakan bilangan acak. Tadi yang pertama menggunakan undian atau lotre, kemudian bilangan acak. Yang kedua adalah tabel acak, kemudian yang ketiga adalah menggunakan bantuan software atau Excel. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kalian susun ya. Susun dulu nomor dari 1 sampai berapa? Sampai 20 misalkan. Kemudian, oh ini contohnya yang 28 tadi ya, 28 satuan percobaan. Kemudian kode perlakuannya kalian susun juga. A1, B1, C1, kalian urutkan dulu. A, B, C, D, sampai G itu 1, A, B, C, D, F, G itu 2, sampai ke berapa? Sampai 4, karena ulangannya ada 4 tadi ya, yang untuk perlakuan 7, ulangannya 4. Ya. Nah, kemudian di kolom yang ketiga adalah angka acak kalian. Tulis formulanya sama dengan RAND, R-A-N-D, buka kurung, enter. Nah, kemudian di kebawahkan akan muncul ini adalah angka-angka acak di Excel ya. Nah, kemudian setelah itu kalian sorot atau blok kolom B dan C dan lakukan pengurutan atau sortasi ya, di sort tuh. Kolom B dan C ini kode perlakuan dan acak. Kemudian angka acak, klik OK dari small to large, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, setelah itu muncullah angka-angka seperti ini. Nah, jadi di petak nomor 1 itu adalah kode E3, perlakuan E ulangan ke-3. Kemudian di petak nomor 10 perlakuan F ulangan ke-1 dan seterusnya ya. Jadi untuk di Excel itu lebih mudah ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya terserah kalian akan menggunakan cara undian, menggunakan tabel acak, atau menggunakan
taruh deh pelakuan-pelakuan tadi di tata letak percobaan di lapangannya. Petak nomor 1 ternyata E3. Kemudian petak nomor 2 D3. Petak nomor 3 E1 dan seterusnya ya. Nah, tepatkan kode perlakuan E1 pada kotak nomor 1, D3 pada kotak nomor 2, dan seterusnya sampai kode yang terakhir D1 pada kotak 28. Nah, jadi seperti ini tata letak RAL atau rancangan acak lengkap ya di lapangannya. Nah, tabulasi datanya kita akan bahas minggu depan ya. Jadi sampai tata letak percobaan di lapangan saja dulu ya. Silahkan kalian pelajari. Nanti kita lanjut ke tabulasi data untuk RAL itu seperti apa ya. Silahkan kalian pahami materinya. Jika ada pertanyaan bisa diajukan minggu depan. Saya harap kalian baca lagi materi minggu lalu ya mengenai taraf, faktor, kemudian kenapa harus ada pengacakan, kemudian kenapa harus ada ulangan, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.